Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Auri Jasmine dengan NIM 24024311020 dari kelas EN2A. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang persamaan diferensial atau PD. Jadi persamaan diferensial ada persamaan yang membuat diferensial atau besaran yang nilainya selalu berubah-ubah. Contoh dari persamaan diferensial ini bisa kita lihat dari sebuah pair yang di bawahnya itu mengangkut beban. Jadinya ketika bebannya itu diberikan, maka si pairnya akan mengalami perpanjangan. Kemudian jika bebannya enggak ada, dia akan balik lagi ke semula. Kemudian jenis-jenis PD itu terbagi ke beberapa macam, atau kayak jenisnya itu banyak sesuai dengan PD order mana yang kita mau. Dimulai dari PD order pertama, ada order kedua, ada order ketiga, dan order KN atau bilangan yang kita inginkan, atau bilangan selain 1, 2, dan 3. Rumus umumnya adalah ini kayak turunan, yaitu DY per DT. Untuk PD order 1 itu pakai rumus DY per DT. Kemudian untuk order 2 kita tambahkan 2 atau kuadrat pada persamaan, atau kayak ini si order 2 ini diturunkan 2 kali. Jadinya D pangkat 2Y dibagi DT kuadrat. Kemudian begitu juga berlaku kepada PD order 3. Maka dia akan 3 kali diturunkan dengan rumus umumnya D pangkat 3Y dibagi DT pangkat 3. Kemudian ada tujuan dari persamaan diferensial ini. Jadi tujuan menyelesaikan persamaan diferensial ini adalah untuk mencari persamaan awal atau mencari Y dengan integral atau turunan. Jadinya ketika dia udah diturunin, kemudian dia diintegralkan lagi untuk mendapatkan si Y-nya. Untuk persamaan diferensial order 2 itu dibagi menjadi dua penyelesaian, yaitu ada yang penyelesaian melalui cara homogen atau non homogen. Untuk yang homogen ini ada 3 kondisi. Untuk kondisi 1 di mana akar real itu berbeda, jadinya ketika difaktorkan itu dia angkanya itu berbeda. Kemudian untuk kondisi kedua ini di mana akar realnya itu berbeda, jadi ketika dia faktorkan dia akan menghasilkan dua bilangan yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada kondisi 3, yaitu dimana akarnya itu berbentuk bilangan kompleks. Dari ketiga kondisi ini memiliki solusinya masing-masing. Solusi kondisi 1 yaitu Y sama dengan AE pangkat M1X ditambah BE pangkat M2X. Untuk kondisi 2 yaitu Y sama dengan E pangkat MX buka kurung A ditambah BX, habis itu tutup kurung. Untuk kondisi ketiga, Y sama dengan A pangkat X, kemudian buka kurung A cos BX ditambah B sin BX. Untuk PD order 2, bentuk umumnya itu adalah A D pangkat 2Y per DX kuadrat ditambah B DY per DX ditambah CY sama dengan fungsi fx. Nah, maksud dari order kedua itu adalah dia dipangkatkan 2 kali nih, seperti ini. Yang pertama itu D pangkat 2Y per DX, kemudian di B-nya itu dia ini lagi diturunin lagi seperti biasa. Kemudian yang C-nya ini diturunkan juga, maka hasilnya akan fungsi fx. Untuk mencari tahu cara yang akan kita gunakan, kita harus tahu dulu fungsi fx-nya ini apakah bernilai 0 atau tidak sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka kita bisa gunakan pakai PD order 2 homogen. Sedangkan kalau misalkan tidak sama dengan 0, kita bisa pakai yang non homogen. Kemudian dari sini bisa kita singkat
rumusnya menjadi M1 kuadrat ditambah M2 ditambah M. Hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang persamaan diferensial orde 2 dan pada kondisi 3, di mana kondisi 3 ini akar bilangannya itu adalah bilangan kompleks. Bentuk umum dari PD orde 2 kondisi 3 yaitu D pangkat 2Y dibagi DX kuadrat ditambah Y sama dengan 0. Di sini kita bisa tahu kalau ini menggunakan PD homogen karena dia fungsi f(x)-nya itu sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, maka kita langsung gunakan rumus atau bentuk umum dari yang non homogen. Kemudian jika disederhanakan maka akan menghasilkan rumus M sama dengan A ditambah B atau bilangan imajiner ya, karena pasti nanti ini hasilnya akan minus karena nanti ada pindah ruas yang menyebabkan si hasilnya ini menjadi minus dan dia harus ditambahin bilangan imajiner agar dia menjadi bilangan yang tidak minus. Di sini M sama dengan A ini didapatkan dari si ini yang 2 kali diturunkan ini atau dari D2Y per DX kuadrat atau M kuadrat. Kemudian ini yang akan kita ubah menjadi ke bilangan imajiner karena ini hasilnya akan min. Oke, jadi di sini saya akan memberikan atau mengerjakan contoh soal untuk PD orde 2 kondisi 3. Ini kita mulai dengan yang sederhana dulu mungkin ya. Nah, kalau kayak gini kita bisa langsung selesaikan dengan ini, kan tadi bisa kita anggap sebagai M2 karena dia di depannya nggak ada bilangan, jadi sama dengan 1, jadinya 1 kuadrat ditambah 64Y sama dengan 0. Kemudian masing-masing ini kita turunkan lagi, ini menjadi M tambah ini Y nya akan menjadi hilang sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan untuk mencari si M, jadinya M sama dengan min 64. Kemudian karena ini M nya masih 1 karena di sini kuadrat, jadi kita harus akarkan. Jadi M sama dengan akar minus 64. Nah, min kita harus buat si min ini menjadi plus, yaitu dengan dikali min 1. Ini yang akan menjadi bilangan imajiner. Jadi M sama dengan akar 64 karena min dikali min akan menjadi plus. Kemudian bisa kita dapatkan di sini M akar dari 64 adalah 8. Jadi langsung aja kita kita masukkan rumus yang M sama dengan A kurang tambah bilangan imajiner. Kemudian karena ini 8 kita perlu bantuan si min 1, jadinya kita tulisnya tambah I karena ini bilangan imajiner. Kemudian langsung kita masukkan rumus yang seperti ini, karena A nya nggak ada jadinya langsung kita tambahin aja ke ini, ini akan menjadi B I atau bilangan si imajiner, dan A nya itu kita nggak ada maka kita tulis saja 0. Jadi M sama dengan 0 dikurang lebih tambah kurang 8 imajiner. Terus yang tadi kita kan punya solusi ya untuk setiap kondisi. Nah, solusi dari kondisi ketiga ini adalah Y sama dengan E A pangkat X kemudian A cos BX ditambah B sin BX. Dan kita bisa langsung masukkan angkanya, 0 ini sebagai A dan ini sebagai BX. Jadi E pangkat 0X A cos, ini langsung kita masukkan, berarti jadi 8X ditambah B sin
8x. Kemudian karena E pangkat 0x itu bisa kita hapus, karena apapun yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1 kan, atau dia juga bisa jadi E aja, A cos 8x ditambah B sin 8x. Berikut adalah hasil dari penyelesaian PD orde 2 yang homogen dengan kondisi yang ketiga. Lanjut untuk contoh soal yang kedua. Di sini ada 4 d pangkat 2y per dx kuadrat ditambah 8 dx per dy, dy per dx tambah 5y sama dengan 4. Nah, karena di sini kita juga bisa tahu dia nggak bisa difaktorin karena ada satu bilangan ganjil, jadinya kita, atau karena dia tiga suku bilangan, jadi dia nggak bisa difaktorin. Jadi kita bisa langsung pakai cara yang diskriminan, yaitu dengan rumus diskriminan, yaitu min b ditambah kurang akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c, kemudian dibagi dengan 2a. Nah, ini rumus dari diskriminan. Sebelum itu kita cari dulu a, b, c nya. Untuk a nya ya ada yang di paling depan, yaitu 4. Untuk b nya adalah ini 8, dan untuk c nya ada 5. Kemudian kita bisa langsung kerjakan saja, atau kita bisa langsung masukkan angka-angkanya ke dalam rumus yang ini. Jadi min b min 8 ditambah kurang akar 8 kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c dibagi 2a. Min 8 tambah kurang akar 8 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali 5 dibagi dengan 2 dikali 4. Min 8 sama dengan kurang tambah 16 dikurang 4 dikali 4 16, 16 dikali 5 itu 80 dibagi dengan 8. Kemudian karena ini sama, jadi kita bisa coret, jadi menjadi min 1 tambah kurang akar 16 dikurang 80, yaitu minus ini 64. 80 kurang 64 yaitu min 16. Nah, ini kasusnya sama seperti yang pertama, karena dia min, jadi kita harus buat dia menjadi positif dengan dikalikan min 1. Maka setelah dihasilkan, ini akan muncul huruf i atau yang berarti imajiner. Ini sama dengan min 1 tambah kurang akar 16i. Kemudian kita bisa tahu akar 16 adalah 4i. Nah, untuk solusi dari kondisi 3 yaitu y sama dengan e pangkat ax a cos bx ditambah b sin bx. Y sama dengan e pangkat ax saya dapat dari ini min 1, berarti jadi min x. Kemudian a cos bx nya yaitu ini 4i atau 4 imajiner akan menjadi 4x ditambah b sin 4x. Ini adalah hasil dari contoh soal kedua dengan PD orde 2 kondisi ketiga. Kemudian contoh soal ketiga yaitu 2 d2y per dx kuadrat ditambah
sama dengan 0. Karena ini tidak bisa difaktorkan secara langsung, maka kita bisa langsung gunakan diskriminan. Rumusnya itu sama, jadinya ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Oh, 3 kali 2 8, 8 kali 7 56. Ini sebagai A, jadi M sama dengan ini sebagai bilangan imajiner. Dan kita bisa langsung tuliskan saja solusinya. Solusi dari PD or P2 homogen kondisi ketiga adalah Y sama dengan E pangkat AX A cos BX ditambah B sin BX. Kemudian bisa kita langsung masukkan A nya dan B nya. B sama dengan A pangkat 6X A cos 2,23X ditambah B sin 2,23X. Lanjut untuk contoh soal keempat, yaitu ada yang sederhana seperti yang untuk soal yang terakhir, sini saya menggunakan 2D2Y per dx kuadrat ditambah dengan 9Y sama dengan 6. Jadi ini bisa kita kumpulkan sebagai 2M kuadrat tambah 9Y sama dengan 0. 2M sama dengan akar 9 min. Jadi min 9, kemudian kita akalkan. Dikali min 1. Kemudian 2M sama dengan akar 9. 2M
sama dengan 3 imajiner. Kemudian M sama dengan 3 per 2 imajiner, karena kita pindahkan, dia akan turun. Dan solusinya adalah pangkat AX A cos BX ditambah sin B sin BX. Sama dengan A nya bisa kita dapat, ini adalah 2 pangkat 2X A cos 3 per 2X ditambah B sin 3 per 2X. Berikut adalah penjelasan dan beberapa contoh soal dari persamaan diferensial orde 2 dengan cara menyelesaikannya, yaitu dengan cara homogen dan pada kondisi ketiga. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bagi saya juga. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.